tadi kita diundang acara itu. Tadi kita sudah diundang oleh acara National Corruption Watch. Jadi DPP-nya, pemimpin pusat dari Jakarta pun langsung datang ke sini dan membahas seputar banyak sekali ya Bu. Jadi Oke. tentang dana MBG, dana Hmm, desa. oke. Nah, terus juga yang nomor pertama adalah RUU penyitaan aset untuk para koruptor. Nah, itu apakah bakal sejalan dengan semestinya ya? Jadi apakah rencana undang-undang ini percuma atau dia itu betul-betul memiskinkan koruptor? Padahal kan ujung-ujungnya juga nanti disita ya oleh lembaga. Tapi mungkin dengan rancangan undang-undang ini disampaikan oleh Pak DPP National Corruption Watch tadi itu dia akan dimiskinkan setelah jadi tersangka ya Bu ya. Ya betul. Ah, nah terus juga oleh karena itu juga saya menyoroti MBG juga, SPPG ya, Hmm, berhubungan dengan BPG Badan Pengawas hmm, Gizi. Kenapa pembentukan SPPG ini bukan dinaungi oleh Kementerian Pangan Gizi gitu Bu, hmm, ahli gizi, tapi ternyata lembaganya diawasi oleh Polri. Nah, Ada gimana lagi pendapat Bu? selain Polri, Apa Bu? ada kejaksaan, Eh, kemudian ada pejabat, partai, kemudian lagi dan keluarga turunan-turunannya serta pengusaha-pengusaha yang mempunyai kepentingan. Juga di sana ada dana dapur. Di dana yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo itu kan banyak sekali ya, triliunan, dan di situ ada rinciannya bahwa untuk pembangunan dapur MBG sekian. Nah, dana dapur ini kemana? Padahal kan pembangunan dapur ini biasanya vendor itu sudah punya dapur, Bu. Gitu. Mm, 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 mm. Nah, eh, harusnya kan belajar dari beberapa kejadian-kejadian itu. Ada yang keracunan, betul nggak? Iya. Kemudian berdampak gitu. Nah, ini kenapa gitu? Nah, karena di MBG itu atau di SPPG itu kan memakai stainless yang kaleng. Hmm. Nah, itu bisa terindikasi gitu. Terindikasi Ter, terkontaminasi. iya, jadi itu kan apa namanya mengandung besi ya, zat besi, aluminium dan sebagainya. Eh, Nah, terus makanan ini masuk ke sini. Nah, itulah yang menjadi dampak gitu. Nah, itu untuk dapurnya sendiri ya. Kalau Hmm, dari kritis hmm, umumnya tuh kan karena berlangsungnya cuci mencuci mungkin hmm. tidak bersih atau Oke, digunakan bisa MBG-nya tidak ada apa steril lah. tidak steril ya, itu harusnya diawasi oleh Kementerian Gizi. Terus Betul. Bu jadi menyoroti tentang undang-undang penyitaan aset ini Hmm. kayak gimana Bu yang koruptornya? Oke, jadi ini kan masih ada pro dan kontra tadi Eh, undang-undang penyitaan aset. Nah, di sini kemungkinan ada beberapa orang kepentingan-kepentingan, baik itu dari perorangan ataupun golongan, ataupun juga pihak-pihak yang mempunyai modal-modal besar di dalam penanaman saham di Indonesia khususnya. Nah, terkait undang-undang penyitaan aset seperti dibilang oleh Ketua Umum DPP Nasional Corruption Watch tadi, kita ya berdua sempat kita ambil wawancara dengan beliau di Speak Up Ngadu Bu Neti. Nah, di situ kenapa tidak direvisi undang-undang KPK-nya gitu. Jadi baik. ya, jadi biar tidak ada apa namanya terindikasi, apalagi KPK kan di bawah presiden gitu. Revisi undang-undang KPK itu perlu berarti. Perlu, karena ada yang di situ yang agak melemahkan gitu. Tuh dia. Jadi ini kan banyak nih.
untuk pemerangan anti korupsi, terutama kasus-kasus tipikor ya. Polisi punya departemen, kejaksaan punya, kemudian juga KPK juga, dan beberapa masyarakat. Nah, kenapa ya berkurang ya untuk saat ini masyarakat, aduan dari masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia itu ada, sudah bersurat ke KPK, kemudian juga sudah ada action. Nah, kenapa selalu diabaikan gitu? Dan juga banyaknya masih boronan-boronan yang belum ditangkap gitu. Buronan KPK. Buronan banyak itu yang belum ditangkap. Nah, kemudian pada saat itu kenapa tidak diproses? Artinya kan ada apa dengan semua ini? Nah, jadi banyak celah untuk dimanfaatkan koruptor soal hukum ini, apalagi mereka pegang uang. Jadi penyitaan aset itu menurut saya tadi itu rancangannya ya Bu ya, rancangannya aku pikir juga nggak ngaruh banyak ya. Masih dia tuh diberikan seperti yang dibilang kemarin Noel itu Bu. Kalau yang punya kuasa itu pasti dia bisa kabur dari hukum. Oke, jadi ibaratnya mereka kebal hukum atau tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul di atas. Itu dia.